We're also following breaking news. A major leader of the Jalisco New Generation cartel known as El Mencho. In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords known as El Mencho, caught and killed in a dawn raid. Personal de inteligencia militar. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes yang dikenal publik dengan nama El Mencho, seorang buruh tani alpukat yang hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar. Kini, beliau menjelma menjadi buronan paling dicari bukan hanya di Meksiko, tetapi juga di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Di bawah kepemimpinannya, kartel CGNG berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal paling berbahaya di dunia yang mengendalikan perdagangan narkotika lintas benua, memicu kekerasan berdarah, dan secara terbuka menantang otoritas negara dengan cara yang paling brutal. Perjalanan El Mencho penuh lika-liku, dari seorang imigran ilegal di Amerika hingga menjadi penguasa jaringan narkoba internasional. Lalu, siapakah sebenarnya beliau ini? Bagaimana ia membangun kekuasaan dan menjadikan kartelnya sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia? Pada 17 Juli tahun 1966, di sebuah desa kecil bernama Aquila, wilayah Michoacán di Meksiko, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dunia sebagai El Mencho. Sejak awal identitasnya sudah dipenuhi ketidakjelasan. Nama depannya tercatat berbeda-beda dalam berbagai dokumen. Ada yang menyebutnya Ruben, sementara yang lain mengenalnya sebagai Nemesio. Ia juga diketahui menggunakan berbagai nama seperti Ruben Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Ramos, hingga Lorenzo Mendoza. Beberapa catatan menyebut nama aslinya adalah Ruben. Namun, seiring waktu, ia memilih nama Nemesio, sebuah bentuk penghormatan kepada ayah baptisnya. Dari situlah muncul julukan yang kemudian dikenal luas El Mencho. Nama itu berasal dari pelafalan sederhana Nemesio yang berubah secara fonetik. Selain itu, ia juga memiliki julukan lain, Lord of the Rooster atau Tuan Ayam Jantan, sebuah sebutan yang diyakini berasal dari kegemarannya dalam sabung ayam. El Mencho tumbuh dalam kehidupan sederhana. Ia berasal dari keluarga miskin yang bekerja sebagai buruh tani di ladang alpukat bersama 5 saudara laki-lakinya, yakni Juan, Miguel, Antonio, Marin, dan Abraham. Ia melewati masa kecil yang penuh keterbatasan. Pendidikan formalnya hanya sampai kelas 5 sekolah dasar. Setelah itu, ia terpaksa berhenti sekolah untuk menopang perekonomian keluarganya. Pada usia 14 tahun, jalan hidupnya mulai berbelok. Ia mendapat pekerjaan menjaga ladang ganja, sebuah awal yang kelak menyeretnya jauh lebih dalam ke dunia kriminal. Beberapa tahun kemudian, demi mencari peluang hidup yang lebih baik, Nemesio Oseguera Cervantes memutuskan untuk masuk ke Amerika Serikat secara ilegal pada dekade tahun 1980-an, tepatnya ke California. Selama berada di sana, ia menggunakan berbagai identitas samaran, diantaranya Ruben Avila, Jose Lopez Prieto, Miguel Palades, Carlos Hernandez Mendoza, hingga Roberto Salgado. Pada tahun 1986, ia tercatat tinggal di wilayah San Francisco, California. Saat itu, usianya masih 19 tahun ketika pertama kali berhadapan dengan hukum. Kepolisian setempat menangkapnya atas kepemilikan barang curian serta senjata api bermuatan peluru. Catatan imigrasi menunjukkan bahwa pada akhir 1980-an, ia beberapa kali melintas perbatasan Meksiko Amerika Serikat secara ilegal, menggunakan berbagai alias untuk menyamarkan identitasnya. Menurut penyelidikan DEA dan otoritas Meksiko, periode inilah yang menjadi awal keterlibatannya dalam produksi serta distribusi metamfetamin khususnya di wilayah California. Aktivitas tersebut dijalankannya bersama iparnya, Abigail Gonzalez Valencia, yang dikenal dengan julukan El Queenie. Pada tahun 1989, ia kembali ditangkap di San Francisco atas tuduhan penjualan narkotika dan kemudian dideportasi ke Meksiko. Tak lama berselang, ia berhasil masuk lagi ke Amerika Serikat dan kembali bermukim di San Francisco. Beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1992, Nemesio Oseguera Cervantes kembali berhadapan dengan hukum. Kali ini tuduhannya lebih berat, perdagangan heroin dalam perkara federal yang diproses di Sacramento, California. Dokumen pengadilan mencatat, malam itu, El Mencho bersama saudaranya Abraham mendatangi sebuah bar bernama Imperial di San Francisco untuk melakukan transaksi sekitar 5 ons heroin dengan nilai $9.500 AS.
Abraham berperan sebagai negosiasi, sementara Nemesio berada di sisi pengawasan. Saat itu, usianya baru 26 tahun dan ia sangat cerdik. Ia mencurigai sesuatu yang janggal. Uang yang dibawa pembeli terlihat terlalu rapi dan tersusun. Pola yang kerap dikaitkan dengan operasi penyamaran aparat pada saat itu. Percakapan mereka kemudian diketahui dan terekam melalui penyadapan. 3 minggu setelah transaksi tersebut, keduanya ditangkap. Di persidangan, El Mencho menyatakan dirinya tidak terlibat langsung dalam penjualan. Namun, jaksa menilai ia tetap bagian dari kerjasama tersebut. Jika perkara itu dilanjutkan ke persidangan, risiko vonis berat sangat besar. Terlebih lagi, Abraham saudaranya memiliki riwayat kasus narkotika sebelumnya yang bisa berujung hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya, Nemesio memilih mengaku bersalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ia kemudian dipindahkan ke Big Spring Correctional Center di Texas, fasilitas yang banyak menampung narapidana kasus imigrasi dan federal. Meski demikian, ia tidak menjalani masa hukuman secara penuh. Setelah sekitar 3 tahun menjalani hukuman, El Mencho dibebaskan lebih awal dan kembali dideportasi ke Meksiko. Saat itu, usianya mendekati 30 tahun. Sekembalinya ke tanah air, ia sempat mencoba jalur halal dengan bergabung dengan kepolisian lokal di Cabo Corrientes dan Tomatlan di wilayah negara bagian Jalisco. Namun, karir tersebut tidak berlangsung lama. Ia kemudian beralih dan bergabung dengan kartel Milenio, organisasi yang dipimpin keluarga Palencia. Untuk memperkuat posisinya di dalam struktur kelompok itu, ia menikahi Rosalinda Gonzalez Palencia, anggota keluarga inti yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan tersebut. Di dalam kartel, perannya berkembang. Ia diketahui menjadi bagian dari lingkaran pengamanan Armando Palencia Cornelio yang dikenal dengan julukan El Maradona. Situasi berubah pada 12 Agustus tahun 2003 ketika Armando Palencia ditangkap oleh otoritas Meksiko. Pada periode yang sama, Los Zetas yang saat itu bersekutu dengan kartel Teluk melancarkan tekanan dan serangan terhadap wilayah Michoacán, basis keluarga Palencia. Tekanan tersebut memaksa kelompok Palencia memindahkan pusat aktivitasnya ke Jalisco. Nemesio ikut bergerak ke Guadalajara bersama sejumlah anggota keluarga, termasuk Jose Luis Gonzalez Palencia. Di Guadalajara, jaringan Milenio kemudian menjalin kedekatan dengan Ignacio Coronel Villarreal atau Naco Coronel, tokoh penting dalam struktur kartel Sinaloa dan sekutu sekaligus tangan kanan Joaquin El Chapo Guzman. Di bawah kendali Coronel, El Mencho dan kelompoknya dipercaya menangani operasi narkoba, aliran keuangan, hingga aksi kekerasan untuk kepentingan kartel Sinaloa, khususnya di wilayah Colima dan Jalisco. Tapi situasi kembali berguncang pada 28 Oktober tahun 2009. Pemimpin utama kartel Milenio, Oscar Orlando Nava Valencia alias El Lobo, ditangkap. Tak lama kemudian, pada 6 Mei tahun 2010, saudaranya Juan Carlos alias El Tigre juga jatuh ke tangan otoritas. Dan hanya 2 bulan berselang, sekutu kuat mereka, Naco Coronel, tewas dalam baku tembak dengan militer Meksiko. Serangkaian pukulan ini membuat struktur kartel Milenio pun runtuh. Melihat kekosongan itu, El Mencho mulai bergerak untuk merebut kendali. Namun, ambisinya memicu perang internal. Satu faksi menginginkan Elpidio Moyaro Ramirez alias El Piro sebagai pemimpin baru. Sementara kubu lain yang dipimpin Eric Valencia Salazar justru mendukung El Mencho. Ketegangan memuncak ketika El Mencho menuntut agar lawannya menyerahkan Gerardo Mendoza yang dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah anak buahnya di Tecomán, Colima. Permintaan tersebut ditolak mentah-mentah dan dari situlah pecah perang saudara di dalam kartel Milenio. Kartel pun terbelah menjadi 2, Resistencia dan kelompok Los Matazetas yang dipimpin langsung oleh El Mencho. La Resistencia menuduh kubu El Mencho sebagai pengkhianat, pihak yang menyerahkan El Lobo kepada pemerintah. Pertempuran demi pertempuran pun pecah, terutama untuk memperebutkan jalur penyelundupan di Jalisco. El Mencho memahami bahwa konflik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bersenjata. Selain operasi lapangan, ia juga memainkan narasi. Kelompok lawannya digambarkan sebagai pihak yang melakukan pemerasan terhadap warga, pelaku usaha, hingga pejabat lokal. Pendekatan ini ditunjukkan untuk membangun citra bahwa faksinya hadir sebagai penyeimbang di tengah kekacauan. Strategi tersebut memperkuat posisi kelompoknya setelah konflik internal mereda dan wilayah barat Meksiko berada di bawah pengaruhnya. Los Matazetas bertransformasi menjadi kartel Jalisco Nueva Generation yang kemudian dikenal luas dengan singkatan CGNG. Dari titik inilah organisasi tersebut berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan El Mencho,
CJNG berubah dari pecahan kecil bekas jaringan milenio menjadi salah satu struktur kriminal paling ekspansif di Meksiko. Reputasi kelompok ini terbentuk melalui aksi-aksi bersenjata yang terbuka dan konfrontatif, termasuk serangan langsung terhadap aparat keamanan. Pendekatan tersebut menjadikan El Mencho sebagai salah satu target utama pemerintahan Meksiko. Di saat yang sama, melemahnya sejumlah tokoh kartel generasi sebelumnya menciptakan ruang kosong dalam peta kekuatan. Momentum itu dimanfaatkan CJNG untuk memperluas pengaruh, termasuk berkonflik dengan kelompok seperti Los Zetas dan Knight Templar kartel di berbagai wilayah yang strategis. El Mencho memperkuat konsolidasi operasinya di Jalisco dan wilayah sekitarnya. Dari basis tersebut, ia mengawasi produksi serta distribusi metamfetamin sembari memperluas jangkauan CJNG. Menurut berbagai laporan pemerintahan dan lembaga keamanan, pengaruh kelompok ini terkonsentrasi kuat di sejumlah negara bagian seperti Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit, dan Veracruz, wilayah yang memiliki nilai strategis dalam jalur distribusi narkotika. Sementara itu, daerah seperti Morelos, Guerrero, dan Michoacán kerap menjadi zona konflik akibat persaingan dengan kartel lain. Dalam periode pertengahan tahun 2010-an, ekspansi CJNG berlangsung agresif, meskipun tidak semua wilayah dapat mereka kuasai secara stabil, termasuk kawasan Mexico City yang tetap menjadi ruang persaingan berbagai kelompok. Di luar Meksiko, jaringan CJNG juga berkembang. Otoritas Amerika Serikat dan sejumlah lembaga internasional mencatat adanya koneksi operasional dengan kelompok kriminal di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, hingga sebagian wilayah Asia dan Afrika. Komoditas utama yang menopang pertumbuhan tubuh CJNG adalah kokain dan metamfetamin, dua produk yang menjadi tulang punggung ekspansi finansial mereka. Pada fase ini, El Mencho tidak lagi dipandang sekedar sebagai pemimpin kartel regional. Namanya mulai muncul dalam laporan penegak hukum internasional sebagai salah satu figur kunci dalam jaringan perdagangan narkotika global. Di bawah kepemimpinannya, CJNG berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal dengan pertumbuhan tercepat di Meksiko. Sejumlah lembaga keamanan memperkirakan nilai operasional dan aset jaringannya mencapai miliaran dolar AS. Ekspansi tersebut turut ditopang oleh kedekatannya dengan sang ipar, Abigail González Valencia, yang memimpin kelompok finansial dan operasional, struktur yang berperan penting dalam pengelolaan dana dan jaringan distribusi. Namun, pada 28 Februari tahun 2015, Abigail ditangkap oleh Angkatan Laut Meksiko, sebuah peristiwa yang menjadi pukulan signifikan bagi lingkaran inti organisasi. Sorotan terhadap El Mencho juga mencakup dugaan nilai kekayaan pribadinya. Dalam sejumlah wawancara, pejabat dari DEA menyebut estimasi kekayaan mencapai miliaran dolar AS, meskipun angka pastinya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Pada tanggal 1 Mei tahun 2015, pemerintahan Meksiko meluncurkan Operation Jalisco, sebuah operasi gabungan yang secara terbuka menargetkan struktur CJNG serta pemimpinnya El Mencho. Di hari pertama pelaksanaan, laporan intelijen mengarah pada dugaan keberadaan El Mencho di wilayah Tonaya, Jalisco. Pasukan keamanan segera bergerak. Kontak senjata pun terjadi ketika aparat mendekati area yang dicurigai. Dalam bentrok tersebut, kelompok bersenjata menembak jatuh sebuah helikopter militer tipe Cougar menggunakan senjata berat. Insiden itu menewaskan 9 personel keamanan dan menjadi salah satu serangan paling signifikan terhadap militer Meksiko dalam sejarah kartel modern. Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan kapasitas operasional CJNG dalam melakukan respon terkoordinasi terhadap tekanan negara. Pada tahap ini, CJNG telah berkembang menjadi struktur bersenjata yang mampu berkonfrontasi langsung dengan aparat negara. Pemerintah Meksiko meyakini El Mencho kerap berada di wilayah Jalisco yang dikenal sebagai basis utama organisasi tersebut. Namun, pola pergerakannya tidak menetap. Ia dilaporkan berpindah-pindah antara Jalisco, Michoacán, Colima, hingga Nayarit. Wilayah yang dipilih umumnya berupa daerah pegunungan dan pedesaan. Medan-medan seperti ini memberikan keuntungan taktis, akses terbatas bagi aparat, jalur pelarian yang beragam, serta jaringan lokal yang dapat memberikan peringatan dini. Lingkaran pengamanannya disebut sangat berlapis. Di bagian inti, terdapat pengawal bersenjata dengan pelatihan militer khusus, mantan pasukan elit. Sementara lapisan luar berfungsi sebagai perimeter pengawasan untuk mendeteksi dan menghambat pergerakan aparat. Berbeda dengan figur seperti Joaquin El Chapo Guzman, yang dikenal dengan gaya hidup yang mencolok pada masanya. El Mencho disebut menjaga profil yang lebih tertutup dan tanpa simbol kemewahan yang berlebihan.
Pendekatan low profile itulah strategi bertahan. Semakin rendah visibilitasnya, semakin sulit bagi aparat untuk melacak pergerakannya. Penyelidikan internasional menyoroti keterlibatan CGNG dengan jaringan geng berbasis di Tiongkok, terutama dengan penyediaan bahan kimia prekursor dan aliran keuangan. Koneksi ini memperlihatkan tingkat koordinasi yang melampaui batas regional. Perluasan rute dan kemitraan internasional itu menandai perubahan signifikan terhadap CGNG yang tidak lagi dipandang sekedar kartel domestik skala nasional, melainkan sebagai organisasi kriminal dengan jangkauan internasional. Pada 15 Agustus tahun 2018, pemerintah Meksiko mengumumkan peningkatan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan El Mencho menjadi 30 juta peso. Langkah tersebut berkaitan dengan tuduhan serius terhadap El Mencho, termasuk dugaan keterlibatan dalam penculikan dan pembunuhan 2 agen investigasi di Meksiko pada awal tahun 2018. Di bawah pemerintahan Donald Trump, tekanan terhadap kartel narkotika Meksiko memasuki fase yang lebih agresif. El Mencho tidak lagi sekedar diposisikan sebagai buronan kasus narkotika, tetapi sebagai ancaman strategis terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Meskipun ada wacana politik di Amerika Serikat yang mendorong pelabelan kartel sebagai organisasi teroris. Pada tahun 2017, dinamika internal CGNG mulai menunjukkan keretakan yang sangat serius. Salah satu figur yang sebelumnya berada di lingkaran dalam organisasi, Carlos Enrique Sanchez Martinez alias El Cholo, berbalik arah dan memisahkan diri. Perpecahan itu berujung pada lahirnya kartel Nueva Plaza, kelompok yang secara terbuka menantang dominasi kartel CGNG di Jalisco. Konflik ini tidak sekedar persaingan bisnis gelap, tetapi berubah menjadi perang terbuka di wilayah metropolitan Guadalajara. Dalam berbagai laporan, El Cholo disebut-sebut berseteru dengan pimpinan CGNG dan dituding terlibat dalam pembunuhan seorang operator keuangan penting organisasi. Di belakang layar, nama Eric Valencia Salazar, salah satu pendiri awal CGNG, ikut dikaitkan dengan faksi yang berseberangan. Perpecahan inilah menandai babak baru dalam konflik kartel Jalisco, di mana mantan sekutu berubah menjadi musuh. Puncaknya, pada 18 Maret tahun 2021, tubuh El Cholo ditemukan di Tlaquepaque dalam kondisi mengenaskan, ditinggalkan di ruang publik dengan tanda-tanda kekerasan berat. Ada beberapa tusukan di tubuhnya. Penemuan itu mengguncang wilayah tersebut dan dipandang luas sebagai pesan simbolik di tengah perang internal kartel yang brutal. Satu hal yang sangat jelas, perpecahan internal tersebut memperlihatkan bahwa dalam dunia kartel, pengkhianatan hampir selalu berujung pada konsekuensi yang sangat mematikan. Memasuki tahun 2020, beredar laporan sejumlah media Meksiko yang menyebut bahwa El Mencho mengalami gangguan kesehatan yang sangat serius, termasuk isu penyakit ginjal, namun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh otoritas. 2 tahun berselang, pada tahun 2022, spekulasi kembali menguat karena ia semakin jarang terlihat. Bahkan nyaris tidak pernah muncul. Situasi ini memicu berbagai rumor mengenai kondisi kesehatannya. Pada Februari 2022, muncul kabar tidak terverifikasi yang menyebut ia meninggal dunia di sebuah rumah sakit swasta di Guadalajara akibat gangguan pernapasan. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 22 Februari tahun 2026, pasukan militer Meksiko melancarkan operasi besar di Tapalpa di negara bagian Jalisco dengan tujuan penangkapan salah satu buronan paling dicari di dunia, El Mencho, pemimpin kartel CGNG. Hal ini merupakan puncak dari bertahun-tahun pengejaran lintas negara melibatkan intelijen Meksiko dan dukungan informasi dari Amerika Serikat. Dalam baku tembak yang terjadi antara pasukan keamanan dengan anggota CGNG, El Mencho terluka sangat parah. Ia kemudian meninggal dunia saat proses evakuasi udara menuju Mexico City untuk perawatan medis. Operasi itu juga menewaskan beberapa anggota kartel yang berada bersamanya. Pemerintahan Meksiko melalui Presiden Claudia Sheinbaum mengonfirmasi kematian El Mencho dan meminta masyarakat tetap tenang meskipun situasi keamanan sangat memanas. Pihak berwenang menegaskan operasi dilakukan berdasarkan intelijen yang kuat dan merupakan pencapaian penting dalam perang dengan gembong narkoba. Kematian pemimpin CGNG menciptakan reaksi keras dari struktur jaringan kartel yang masih ada. Dalam beberapa jam pertama setelah pengumuman resmi, terjadi blokade jalan di puluhan titik di Jalisco dan wilayah lain, pembakaran kendaraan termasuk bus dan truk di sejumlah kota, penutupan rute transportasi, dan gangguan layanan publik. Di Guadalajara dan negara bagian sekitarnya, suasana berubah mencekam
Ketika warga diarahkan untuk tetap di rumah, kematian El Mencho bukanlah akhir dari CGNG, melainkan awal fase baru yang penuh ketidakpastian. Sejumlah analisis keamanan dan laporan media menyebut bahwa struktur CGNG diperkirakan akan mengalami perebutan kekuatan antar faksi internal karena hilangnya sosok figur sentral yang sangat kuat. Beberapa tokoh lain dalam jaringan kemungkinan akan merebut kendali yang bisa memicu lebih banyak konflik horizontal antara kelompok kriminal, terutama untuk mengamankan aset CGNG yang nilainya hingga miliaran dolar AS. Ancaman kekerasan sebagai bentuk balasan terhadap aksi militer berpotensi langsung selama beberapa pekan hingga bulan setelah kematian El Mencho, terutama di wilayah basis CGNG di Jalisco. Bahkan pemerintahan asing seperti Amerika Serikat dan Kanada sempat mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga mereka di Meksiko karena eskalasi yang terjadi setelah operasi. El Mencho yang selama ini menjadi simbol dominasi kekuatan kriminal di Meksiko dan buronan kelas kakap internasional resmi tewas dalam operasi militer pada bulan Februari tahun 2026. Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan gelombang kekerasan yang menunjukkan bagaimana struktur CGNG berusaha bertahan meskipun tanpa sang pemimpinnya. Kita santai dulu, Cok. Ada sahabat-sahabat gue yang komen kalau sang kingpin CGNG telah tewas. Apakah CGNG benar-benar musnah setelah El Mencho tewas? Belum tentu. Begitu berita kematian keluar, kartel langsung bereaksi dalam hitungan jam. Banyak blokade-blokade jalan, ya kendaraan banyak yang dibakar gitu. Serangan ke aparat keamanan pun menjadi meningkat. Jadi jangan bayangin CGNG hilang begitu saja. Mereka masih ada dan tetap kuat secara operasional, cuma tanpa bosnya yang sekarang gitu. Belum ada pemimpin tunggal yang jelas menggantikan El Mencho setelah kematiannya. Menurut beberapa pengamat pergerakan kartel yang digadang-gadang bakal gantiin El Mencho, ini bagian yang bikin penasaran sih. Beberapa figur disebut sebagai kandidat kuat menurut laporan intelijen dan DEA, seperti Hugo Gonzalo Mendoza yang kerap disebut El Sapo, salah satu komandan senior yang dikenal punya jaringan yang sangat kuat. Lalu ada Juan Carlos Valencia, anak tiri El Mencho yang disebut beberapa intelijen sebagai tokoh berpengaruh di wilayah tertentu. Tapi satu hal yang perlu diingat, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum siapa yang benar-benar mengambil alih. Ini masih fase rahasia dan spekulasi berbasis struktur organisasi kartel gitu. Masih simpang siur informasinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya begitulah. Silahkan ramaikan kolom komentar. Terima kasih.